sebab musim menuai sudah tiba. Kasih tos kanan kiri, siap menuai, siap menuai, siap menuai, siap menuai, siap menuai, siap menuai. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi rohnya kata Tuhan. Dan dengan pengurapan Pentakosta yang ketiga, kita akan dimampukan untuk menuai jiwa-jiwa dan menuai setiap janji-janji Tuhan tergenapi atas hidup kita. Amin. Mari buka hati kita untuk Roh Kudus lebih dahsyat lagi bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ya Roh Kudus, hadirlah Engkau pagi hari ini bagi kami. Lawat kami, urapi kami, sertai kami. Biar dengan kuasa Roh Kudus kami menuai setiap janji Tuhan, menuai jiwa-jiwa, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Katakan, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama dalam hidup kami Tuhan, di hidupku. Mari berikan tepuk tangan bagi Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Dia pribadi yang lembut, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah. Yes Lord, Kaulah
puji Tuhan, mari kita sembah Dia. Haleluya. Ya Roh Kudus, Engkau hadir. Ya Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami. Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami nantikan, ya Aba. Lawat kami ya Tuhan, lawat kami sekali lagi. Haleluya. Yes, Lord, hadiratmu Tuhan. Mari buka kedua tangan kita. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah. Holy Spirit, we need you. We welcome you, Holy Spirit, in this church. Harapanmu, lawatanmu yang kami rindukan lebih. Siapa perlu Roh Kudusnya, mari angkat tangan kita. Dan perlahan-lahan kita bangkit berdiri sama-sama. Lebih lagi katakan. Ini gerejamu ya Tuhan. Ini gerejamu ya Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu bekerja seluas-luasnya, sebebas-bebasnya bagi kami. Tanpa hadirat-Mu kami gak ada apa-apanya Tuhan. Sekali lagi jemaat aja katakan bekerja.
shikaya raba kuria rama shikaya raba karaba karaba takaya raba kuria raba ya 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 raba. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam hidup kami. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam keluarga kami ya Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, bisnis usaha anak-anak-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam pelayanan kami. Bekerjalah Roh Kudus dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya NWC Philadelphia tidak akan sama lagi. Tidak akan sama lagi. Akan terjadi terobosan-terobosan. Akan terjadi penuaian. Akan terjadi mujizat demi mujizat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Makasih Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Makasih Tuhan, Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kami mau katakan kami perlu Engkau. 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 Saudara yang pagi ini Kau berkata, Kau terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Angkat tangan saudara. Ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Nikmati dia. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Engkau yang terutama dalam hidupku Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau yang terutama ya Allah. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau. Makasih Tuhan. Makasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Terima kasih. Terus Kau melawat umat-Mu ya Tuhan. Makasih, terima kasih, terima kasih. Makasih. Di 33 hari terakhir 2022, biar kami makin berkenan di hadapan-Mu, makin menyukakan hati-Mu. Kami makin disiapkan ya Tuhan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan kami percaya sebelum Kau datang yang kedua kali, kami harus siap untuk penuaian jiwa-jiwa. Kami harus siap untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami harus siap di dalam kegerakan-Nya Tuhan. Melengkapi dan bangkitkan, siapkan umat-Mu. Siapkan NWC. Siapkan Tuhan. Siapkan, siapkan, siapkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Turun pengurapan pengajaran dari tahta Allah di tempat ini. Buka mata rohani, telinga rohani kami dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Taruh firman-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Dan hamba-Mu berdoa sementara hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Engkau menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu yang hadir pagi siang hari ini, baik yang Zoom, yang online maupun yang hadir secara onsite Tuhan. Biarlah berkat gandum yang terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik Tuhan berikan atas kami, berlimpah, limpah, 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 limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berjanji segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi dia, katakan haleluya. Silakan duduk saudara. Selamat pagi. Shalom. Yang di Zoom, yang online, shalom. Haleluya. Bagaimana kabar saudara? Wow, haleluya. Bukan yang ini ya. Yang, nah ya, oke. Berapa banyak dari saudara kemarin ikut Thanksgiving Retreat? Angkat tangan saudara. Wow, semua diberkati dalam Thanksgiving Retreat? Amin, haleluya. Saya dapat tema hari ini, be ready and prepare for harvest. Ya, mungkin saudara kalau melihat, maaf, info daripada
ibadah raya yang ada di gereja-gereja pada umumnya, jarang yang ngomong penuaian. Iya apa ya? Halo, iya apa ya? Ibu hidup sukses, hidup diberkati, gitu saudara ya. Betul nggak? Ya, engkau akan mengalami terobosan di tengah goncangan. Ya begitu-begitulah gitu ya. Tetapi kalau saudara perhatikan pesan-pesan dan juga apa yang Tuhan taruh mulai Pastor Benny, Pastor Lia, pasti ngomongnya penuaian gitu. Ya, ngomongnya harvest gitu saudara. Ya, dari tema yang ada nanti saya akan hubungkan karena ini Tuhan taruh kuat gitu ya. Nah, untuk bicara tentang penuaian itu maaf saudara, tidak semua jemaat nangkep. Ini karena keluarga saya cerita sama saudara ya. Gak semua keluarga, gak semua gereja Tuhan tuh nangkep soal penuaian. Kenapa? Karena penuaian itu di hatinya Tuhan. Amin. Penuaian tuh isi hatinya Tuhan. Waktu kita serius dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan, waktu kita nangkap isi hatinya Tuhan, otomatis yang namanya berkat, penyediaan, perlindungan, kesehatan, pemulihan, itu jadi bonus yang pasti akan jadi bagian kita. Yang mengerti katakan amin. Tapi waktu saudara fokusnya hanya pemulihan, mujizat, berkat, kita miss hatinya Tuhan. Ya, saudara. Ini memang gak gampang. Saya pernah melayani di satu kota, nama kotanya Rahasia. Setiap kali saya ngomong penuaian, maaf ya saudara, jemaatnya bengong. Gitu ya. Waktu saya bicara tentang lawatan Tuhan, maaf saudara, jemaatnya bengong, kosong gitu loh. Begitu saya bilang diberkati, haleluya. Nama kotanya Rahasia. Ya. Saya tuh sempat nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya Tuhan? Waktu itu ya beberapa tahun yang lalu saudara ya. Kenapa ya Tuhan? Nah puji Tuhan gembalanya nangkep. Ya. Jadi beberapa bulan kembali saya diminta datang ke tempat itu di kota itu. Sekali lagi kotanya Rahasia. Saya ngomong lagi penuaian. Ya, harus rahasia dong ya Pak ya. Rahasia ya. Kalau enggak Bu Indri ngomongin sana gitu ya. Saya ngomong lagi penuaian. Masih ngeblank saudara. Saya ngomongin tentang kegerakan Tuhan. Gitu saja. Begitu ngomong engkau dipulihkan, engkau ngalami mujizat. Wah, repot nih. Ya, tapi saya nggak berhenti, saudara. Saya nggak berhenti di situ. Saya ngomong lagi. Beberapa bulan lagi Tuhan izinkan saya melayani di kota itu. Saya ngomong lagi penuaian. Wis terserahlah, lo ngerti nggak ngerti, Tuhan taruh harus ngerti gitu, saudara. Puji Tuhan di tahun yang ketiga, bayangin. Ini saya hampir 3 bulan, 4 bulan sekali saya datang ke kota itu. Tetapi baru tahun yang ketiga, begitu saya bilang, lawatan Tuhan, kegerakan Tuhan, penuaian, haleluya. Mereka mulai nangkep. Dan mati saya puji Tuhan, gak sia-sia gitu ya. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, kalau kita bicara penuaian, kalau kita bicara kegerakan Tuhan, saudara on fire. Amin. Nangkep ini hatinya Tuhan. Ini hatinya Tuhan saudara. Ya, nah tapi untuk masuk dalam penuaian kita perlu diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Akan dapat kuasa untuk jadi saksi Tuhan. Jadi waktu kita bicara tentang ready and prepare untuk penuaian, untuk harvest, itu nggak lepas dari God's anointing, pengurapan Tuhan. Kenapa? Karena hanya pengurapan Tuhan yang mampukan kita kok. Coba saudara, dengan kekuatan kita muji menyembah Tuhan bisa nggak? Nggak bisa saudara. Tapi dengan pengurapan Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. 45 menit serasa 5 menit saudara. Artinya gak rasa. Kayaknya oke aja. Betah aja. Ya, mampu aja. Ya. Untuk menjadi seorang istri yang berkenan di hadapan Tuhan perlu pengurapan Tuhan gak? Perlu saudara. Ya, kalau enggak nanduk terus susah tunduk gitu ya. Untuk jadi suami yang berkenan di hadapan Tuhan perlu pengurapan Tuhan? Perlu saudara. Kalau enggak ngomongnya jutek terus, nembak terus ya. Hati istrinya kena tembak, hati anaknya kena tembak. Perlu pengurapan saudara. Untuk saudara sukses dan berhasil dalam pekerjaan, dalam bisnis perlu pengurapan Tuhan? Yes.
Jangan berpikir pengurapan Tuhan tuh wah cuma buat yang di mimbar, buat Pastor Lia, Pastor Benny, tim praise and worship. Saya mah jemaat doang nggak perlu. Oh enggak saudara, perlu. Nah mungkin understandingnya belum dapat gitu ya. Nah untuk saudara yang sekolah, yang studi, kita perlu nggak pengurapan Tuhan? Perlu saudara. Ya perlu. Waktu saudara belajar sungguh-sungguh dan waktu ujian, catatannya ya belajar sungguh-sungguh ya. Waktu ujian saudara bingung ini apa ini jawabannya ya. Bukan hanya teman, nomor 3 Bapak ya. Enggak. Tanya Roh Kudus. Roh Kudus ini nomor 3 apa? Ingatkan saya Tuhan. Apa yang pernah aku pelajari. Kalau saudara belajar Roh Kudus akan ingatkan. Ini loh, ini oh iya. Betul? Tapi kalau saudara nggak belajar Roh Kudus bilang apa yang aku mau ingatkan. Ya, saya boleh bersaksi sama saudara, saya menyelesaikan S2, S3 itu anugerah Tuhan. Jadi waktu bikin tesis, bikin disertasi, mentok, saya bahasa roh saudara. Ya, di depan laptop tuh saya bahasa roh. Udah bingung nih mau tulis apa lagi nih. Syakara, dapat hikmat, tulis lagi. Mentok lagi, bahasa roh lagi, tulis lagi. God's anointing memampukan setiap kita. Amin. Kalau saudara rindu di Philadelphia ini, saudara bukan hanya sekedar bekerja yang sekarang, tapi ada peningkatan. Ya, mari berdoa lebih lagi, minta pengurapan Tuhan. Tiba-tiba ada God's favor demi perkenanan Tuhan. Saudara mulai diangkat, saudara lihat pintu-pintu yang terbuka, diterima satu pekerjaan yang lebih baik. Amin. Ya, God's anointing. Mari kita lihat sama-sama. Next. Alkitab berkata, ya next. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ini saya tidak bahas detail, tapi kita tahu ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis bijaksana. Dan yang diangkat adalah 5 gadis bijaksana. Kenapa yang 5 gadis bijaksana ini diangkat? Karena pelitanya nyala. Pelita bicara firman, artinya dia hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Dia hidup melakukan firman Tuhan, pelitanya nyala. Bayangin kalau nggak ngelakuin firman, nggak baca firman, pelitanya nggak nyala, kira-kira rapture nggak tuh saudara? Haleluya. Ya, ini 5 gadis bijaksana, pelitanya nyala. Gadis bodoh, pelitanya nyala nggak? Nyala juga saudara. Nyala juga gadis bodoh. Bedanya yang bodoh nggak punya persediaan minyak. Yang bijaksana pelitanya nyala punya persiapan minyak. Ya, persiapan minyak ini untuk apa? Jadi kalau pelitanya mulai padam, dikasih minyak lagi, jadi nyala lagi. Ya. Waktu kita mau melakukan firman, kita ngerti firman, sudah ingat ilustrasi yang hari Minggu kemarin saya bagikan, yang Alkitab itu? Baca Alkitab hanya pegang 1 jari. Ingat saudara? Ya, kita perlu pegang ya. Nah, waktu saudara pegang 5 jari ini, kita lakukan firman nih. Tapi kadang-kadang untuk melakukan firman gampang apa susah? Susah, maka perlu minyak, perlu pengurapan. Ya, waktu aduh Tuhan, aku nggak bisa ngampunin Tuhan, sakitnya di sini Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau mau aku mengampuni. Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus mampukan aku, Roh Kudus urapi aku supaya aku bisa mengampuni. Amin. Kita butuh minyak, butuh pengurapan. Nah, waktu saudara punya minyak persediaan dan pelitamu menyala, Yesus datang kedua kali, kita pasti rapture. Orang yang penuh roh, penuh firman, artinya hidupnya juga di dalam kekudusan. Amin. Ya, jelas saudara ya, kenapa kita harus menangkap dari sisi penuaian, pengurapan, dan kita masuk dari gadis bijaksana. Nangkep ya sampai sini ya. Oke, next. Kita lihat sama-sama. Oke, apa sih itu pengurapan? Ya, karena tadi pagi waktu saya berdoa, apa bicara pemurnian Tuhan. Tuhan mau bicara apa nih untuk umat Tuhan di sini? Tiba-tiba Tuhan taruh kuat, bicara soal pengurapan. Berapa minggu ini sudah diurapi terus, betul saudara ya. Tapi kalau tapi kita perlu diperlengkapi dengan understanding ini dan gimana menjaganya. Ya, supaya pengurapan saudara makin terus berlimpah-limpah. Jangan mikir, jangan sampai saudara berpikir gini, kapan ya Thanksgiving retreat lagi ya?
Kapan saya diurapi lagi ya gitu ya. Nah kita perlu jaga. Oke kita lihat ya. Jadi pengurapan berasal dari bahasa Inggris to anoint, mengurapi. Diurapi makanya suka diolesi dengan minyak gitu ya. Nah ini bicara tentang suatu penentuan istimewa yang mengkhususkan seseorang. Waktu seseorang diurapin artinya saudara dikhususkan oleh Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk menjadi penuai. Untuk apa? Untuk saudara melakukan firman Tuhan. Untuk apa? Saudara melakukan pelayanan, gitu ya. Nah, dalam bahasa Ibraninya balal, melimpah dengan minyak. Next. Jadi apa sih urapan itu? Ya, jangan saudara bilang, "Wih, saya diurapi loh." Apa urapan itu? Itu loh yang maju ke depan terus jeblak-jeblak gitu loh. Ya, enggak, ya. Kemarin ada anak kecil yang mau diurapi, aku gak mau jatuh. Ya memang gak harus jatuh gitu saudara ya. Mau diurapi sama Fatim, aku gak mau jatuh. Ya memang gak harus jatuh gitu ya. Bukan berarti pengurapan tuh dioles gubrak. Enggak. Urapan adalah karya dan kuasa Roh Kudus dalam diri orang percaya untuk melakukan pekerjaan Allah sesuai dengan apa yang dipercayakan atau panggilan Tuhan. Waktu saudara dipercaya menjadi suami, ada urapan Tuhan yang memampukan saudara. Ayo minta terus urapan itu. Waktu saudara dipanggil untuk melayani sebagai pendoa, sebagai tim praise and worship, sebagai usher sekalipun, guru sekolah minggu, ada urapan Tuhan, kita butuh itu. Amin. Kuasa, karya dan kuasa Roh Kudus, semua Roh Kudus kok. Kita gak bisa apa-apa kok tanpa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Makanya tadi kan nyanyinya, bekerjalah ya Roh Kudus. Kita minta dia yang bekerja. Kita nih alat. Sudah bisa bayangin mic ini? Mic ini bisa bunyi dengan sendirinya enggak? Enggak. Kalau enggak ada yang ngomong enggak bisa. Sama, kita nih sebenarnya kayak mic. Kita enggak bisa mengeluarkan apa-apa. Kayak speaker, enggak keluar suaranya. Kalau enggak ada Roh Tuhan yang berbicara. Amin? Oke, next. Nah, saudara lihat di sini bagaimana sih sikap untuk menerima pengurapan. Ya, memang sudah 3 minggu diurapi terus, tetapi kita perlu belajar supaya saudara terus menerus ngalamin pengurapan itu. Mau siapapun yang khotbah, mau siapapun yang WL, kalau engkau punya sikap ini, pasti engkau diurapi Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan, wah habis pengkhotbahnya dia sih nggak diurapi deh saya. Ya habis WL-nya itu sih biasa, nggak ada urapan. Enggak. Ya, memang punya pengaruh, tetapi yang utama adalah dari diri kita. Ya, ada 3. Yang pertama, ya, sikap untuk menerima pengurapan yang pertama. Next. Holy, katakan holy. 3H, holy. Ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Ini ada ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 16. Jadi sikap untuk kita menerima pengurapan, kita harus kudus. Kenapa dia kudus, saudara? Ya, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi sikap yang pertama kita harus kudus. Artinya apa? Begitu Roh Kudus tegur sesuatu, iya ya tadi saya salah ya Tuhan, ampuni saya, minta ampun. Amin. Mungkin kau salah ngomong, kepercut ngomong yang salah, emosi sesaat, tapi tiba-tiba sadar. Langsung bilang, Tuhan ampuni ya Tuhan, aku tadi salah ngomong Tuhan. Kuduskan aku, layakkan aku, tahirkan dengan darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Gaya hidup pertobatan tolong dimiliki setiap saat. Ya, jangan sampai dalam kondisi, wah dihajar Tuhan, babak belur, Tuhan ampun Tuhan, aku tobat. Tuhan bilang telat. Kenapa? Karena perlu dihajar duluan. Minimal waktu Roh Kudus bicara lembut di hatimu, kau berkata, iya Tuhan saya salah, saya mau bertaubat. Yang mau katakan amin. Yang kedua, sikap untuk menerima pengurapan, humble. Katakan humble. Humble artinya rendah hati. Ya. Di sini dikatakan demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kalau pas lawatan Tuhan, pujian penyembahan, saudara, aduh Tuhan aku mau diurapi, datang dengan kerendahan hati.
Saya nggak pernah lupa 2004. Ya, waktu kami melayani di New York, ya di Philadelphia, lalu kami diminta untuk ke Toronto. Ya, lalu waktu di Toronto itu pekerja yang di sana berkata gini, Bapak Ibu, waktu itu anak-anak masih kecil-kecil, 2004 Joseph 4 tahun, Joanne 2 tahun lebih, ya nggak sampai 2 tahun, 18 bulan gitu ya. Nah, mereka di Toronto lagi snow, Thanksgiving seperti ini. Lalu terus kemudian kami diajak ke Niagara Falls, ya. Lalu kemudian dalam perjalanan ke Niagara Falls, kemudian dikasih tahu cuma 1 jam dan lain sebagainya. Sampai di air terjun Niagara, ya saya ingat banget saat itu udah minus berapa gitu, sudah dingin banget. Tapi saya bilang saya mau keluar Tuhan, saya nggak mau dilihat dari mobil. Ya saya turun sampai ke batas yang paling dekat dengan air itu terjun. Ya. Saya di situ saya memuji menyembah Tuhan, dahsyat banget, keren banget Niagaranya ya, keren banget air terjunnya, keren ya. Saya memuji menyembah Tuhan aja. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, kamu lihat tebing atas, air itu turun. Saya lihat tebingnya, airnya turun kan, tak lihat, dalam banget ya. Makanya kan air terjunnya keajaiban dunia saudara ya. Karena air terjunnya gak cuma sekedar 10 meter, gak cuma sekedar 30 meter, ini mungkin ratusan meter ke bawah saudara. Saya lihat, dalam banget ya. Di situ Tuhan bicara, semakin kamu rendah hati, semakin deras pengurapan akan mengalir dalam hidupmu. Wah itu benar-benar buat saya gak pernah lupa itu. Ya, karena Tuhan bicara khusus. Semakin saudara rendah hati, saudara bilang Tuhan aku gak bisa apa-apa Tuhan. Aku gak lebih baik dari yang lain Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Semakin deras, semakin kuat pengurapan akan mengalir dalam hidup kita. Rendah hati saudara. Orang yang rendah hati cirinya gampang. Mau belajar dan diajar. Orang yang rendah hati cirinya gampang. Mudah untuk say sorry. Ya, itu orang rendah hati saudara. Salah jangan, biarin aja, pokoknya gue sama Tuhan beres, lu terserah. Nggak bisa. Kita rendah hati, kita beresin sama Tuhan, kita beresin juga sama sesama. Amin. Ini rendah hati saudara. Saudara bisa bayangin kalau semua pengerja jemaat di sini rendah hati. Tiap minggu lawatan Tuhan terjadi dengan dahsyat. Tadi waktu worship Tuhan suruh saya deklarasikan, NWC Philadelphia mulai hari ini tidak sama lagi. Akan terjadi terobosan-terobosan lawatan, mujizat dan penuaian. Amin. Karena saudara nangkep ini. Saudara mau punya kerendahan hati. Yang ketiga, hunger. Ya bukan hungry, hunger. Lapar dan haus akan Tuhan. Ini udah sering dibagiin ya dari kemarin-kemarin ya. Saudara terus lapar dan haus. Jangan gini, mau khotbah apa sih Bu Indri? Itu udah tahu lah, udah tahu. Enggak. Apalagi ya Tuhan? Apalagi ya Tuhan? Bagaimana ya Tuhan? Ya. Saya terus terang diberkati dengan gembala saudara. Tiap kali dengar khotbah pasti nyatet saudara. Ya. Mungkin ya pasti Pastor Benny udah tahu banget, udah bisa khotbahin juga, tapi tetap masih nyatet saudara. Ya. Saudara tetap bisa nyatet atau foto. Nah itu ya, foto materinya itu tanda kita mau belajar lebih lagi. Yang mengerti katakan amin. Ini tiga sikap ini. Jadi ke depan ini mari lebih lagi berjalan dalam kekudusan. Mari lebih lagi berjalan dalam kerendahan hati. Mari lebih lagi lapar dan haus akan Tuhan. Yang mau kasih tepuk tangan katakan haleluya. Tangkap ini baik-baik. Amin. Oke, next. Sekarang kita lihat. Nah ini dia, ini kekecilan ya, nggak apa-apa. Mungkin perpindahan itunya ya dari keynote ke PowerPoint, jadi berubah fontnya. Matius 9 ayat 17, baca yuk 2-3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang baru tua, yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Artinya gini, anggur yang baru, tadi kan kita nyanyi, na 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 na, gitu kan? Musim menuai telah tiba, anggur baru tercurah. Anggur baru itu bicara pengurapan saudara. Anggur baru itu bicara lawatan Tuhan. Tapi pengurapan dan lawatan Tuhan perlu ditaruh di kantong atau kirbat hati yang
baru. Katakan kantong yang baru. Hati yang baru. Artinya apa? Begitu hatimu mulai ada sesuatu, bereskan. Minta Tuhan perbaharui hatiku. Perbaharui hatiku. Perbaharui hatiku. Ingat saudara, firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Yang perlu jaga hati siapa? Halo, yang perlu jaga hati siapa? Kita sendiri. Amin. Jadi istri nggak usah nuntut. Kamu suami kok nggak jaga hatiku ya? Nggak usah. Urus dewek-dewek sama Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti kamu jaga hati ya, tak tembakin terus, tak semprot terus, tak jutekin terus ya, jangan. Ya, tapi kita perlu jaga hati. Hati yang baru ini kunci saudara. Supaya terima pengurapan yang baru. Ya, ke depan ini saya percaya Tuhan akan mencurahkan pengurapan yang lebih dahsyat, lebih dahsyat dan lebih dahsyat dan lebih dahsyat di tempat ini. Siap dengan hati yang baru. Artinya begitu saudara datang ibadah, ya, jadi pas mau datang ibadah, siapkan hati saudara. Hari ini Tuhan, saya mau datang ibadah. Atau mungkin saudara yang online, saya mau gabung dalam ibadah online. Saya minta hati yang baru. Supaya apa? Siap terima pengurapan yang baru. Yang mengerti katakan amin. Oke, next. Mari kita lihat ya. Bagaimana caranya the secret to keep fresh anointing. Ini hubungannya dengan penuaian. Supaya apa? Waktu engkau harus menuai, engkau terus terima atau siap dengan pengurapan itu. Ya, apa rahasianya untuk jaga pengurapan itu tetap fresh? Pernah nggak saudara ngalamin, sudah diurapin, wah lega, enak, sukacita gitu ya? Pulang, ngalami masalah lagi, tantangan lagi, persoalan lagi, mulai lemes, mulai emosi, mulai tertekan, pengurapannya kayaknya kering, habis. Lalu berkata, kapan saya diurapi lagi? Pernah nggak ngalami kayak gitu? Halo, pernah nggak? Pernah. Tapi sekarang kita mau belajar, gimana kuncinya? Supaya pengurapan yang sudah terima dalam 3 minggu ini, ya, dan minggu-minggu ke depan sudah diurapin, pengurapan itu tetap, bahkan fresh, ya. Nanti ada lagi pelajarannya kapan lah ya, kalau Tuhan izinkan atau Pastor Benny ngajar juga boleh, mendouble porsikan, meningkatkan pengurapan. Ya artinya pengurapan kita bisa bertambah-tambah saudara. Oke, kita belajar ini dulu. Next, yang pertama, hati kita harus jadi murni dan bersih. Kenapa? Tadi anggur yang baru harus ditaruh dalam kirbat yang baru. Nah, seperti yang tadi saya share dari Toronto ke Niagara Falls, kami dalam perjalanan itu mampir ke winery, pabrik pembuatan anggur. Saudara pernah pergi ke winery? Belum? Ya, kalau ada kunjungin, bukan buat beli wine, bukan. Untuk belajar, biasanya dia ada tour, ya, tour bagaimana pembuatan anggur, ya. Nah, kami pergi ke sana, lalu bukan untuk beli anggur, saudara, ya, untuk ngelihat pembuatan anggur. Dikatakan bahwa anggur yang bagus, yang matang, itu dari kebun anggurnya dipetik. Ya, dia pasti pilihin anggur-anggur yang bagus, yang berkualitas, yang busuk dibuang dan sebagainya. Begitu anggur yang matang, yang bagus ini dipetik, itu dicuci bersih, diperas. Dan anggur yang diperas itu harus ditaruh di kontainer yang steril. Kontainer yang apa? Yang steril, saudara. Sama halnya pengurapan Tuhan harus ditaruh di kirbat hati kita yang steril, yang bersih. Kenapa? Kalau kontainernya nggak steril, langsung terkontaminasi asam. Terkontaminasi anggurnya malah tidak bagus, ya, nggak bisa punya kualitas yang bagus. Sama, saudara terima pengurapan baru, jaga terus hatimu bersih, saudara. Ada gesekan dikit, ya sudah, mengampuni. Ya, ada yang mungkin ngomongnya fitnah, ngebully, ya sudah, ampuni. Ya, ini penting, saudara, penting ini. Ya, ada gesek-gesekan sedikit, ada yang nyikut, ada yang tusuk mungkin dari belakang di tempatmu bekerja. Ampuni, bilang Tuhan, aku mau jaga hatiku bersih. Aku mau jaga hatiku murni. Supaya apa? Pengurapan itu tetap fresh dalam hidup kita. Katakan amin. Oke, next.
Yakobus 1 ayat 27, saya baca buat saudara. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kontainer yang steril yang berisi dengan anggur yang tadi diperas ternyata harus ditutup rapat-rapat, saudara. Ini dalam winery itu, ya, ditutup rapat-rapat. Gak boleh ada yang udara yang masuk, ya, supaya apa? Tidak terkontaminasi. Karena kalau ada udara yang masuk, ada virusnya, wah kacau. Ya, ada bakterinya, wah anggurnya ini gak jadi yang bagus. Jadi harus ditutup rapat-rapat. Nah, kunci yang kedua, next. Bagaimana setelah kita punya kirbat hati yang murni? Maka yang kedua, tutup rapat-rapat hidup kita dari segala pencemaran yang ada. Ini Amerika, Bu, biasalah, wajarlah buat orang dunia. Buat kita, saudara ambil komitmen, tutup rapat-rapat dari pencemaran yang ada. Pencemaran dari mana? Pergaulan. Ya, satu orang di kantor atau di pabrik kalau ngomongnya maaf semua binatang keluar. Pertama kita pikir, kok kayak begitu ya, kita gak mau ikutin. Tapi kalau kita gak berjaga-jaga, satu hari kita lagi marah. Kata-kata itu bisa muncul gak di otak kita? Bisa. Dan kita bisa ucapkan. Ya, dari yang paling kecil, maaf bangsat, sampai yang paling gede, gajah. Tapi kan gak pernah ada orang marah-marah, gajah loh, gak pernah kan. Biasanya yang kecil itu tuh suka dikata-katain orang kan. Nah seperti ini saudara, hati-hati saudara. Pergaulan. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Cek, saudara bergaul sama siapa? Kalau saudara punya anak, cek pergaulan anak saudara. Cek benar-benar. Ya, Joanne nih paling ini, mami, aku lagi sama teman-temanku, mami datang, mami mau kenalan sama teman-temanku. Iya. Waktu dia baru masuk kuliah, ya. Dia lagi kerja kelompok ya di Starbucks di mana saya datang ada bersama-sama ini kenalan sama teman-temannya ini siapa gitu ya seperti itu. Lalu jaga tutup rapat-rapat dari apa saudara? Mata saudara. Sekarang wah YouTube kan udah kebuka semua gini. Saudara yang pilih itu dunia tawarkan saudara yang milih mau klik tutup atau klik buka. Amin. Saudara yang pilih. Kalau saudara berkata saya mau jaga pengurapan. Saya mau tutup rapat-rapat pencemaran. Ada yang macam-macam ya tutup. Amin. Saya jujur saudara ya. Saya tuh gak suka nonton. Bukannya gak suka nonton sebenarnya. Saya tidak mau diri saya tercemar. Dengan hal-hal yang ada di film. Kecuali ya film rohani ya. Misalnya ada memang Christian film yang ada value rohaninya, ya it's okay lah. Tapi hal yang lain gak mau saudara. Termasuk lagu dunia. Wah itu saya mau tutup telinga saya tuh saudara. Kenapa? Kelihatannya kan bagus bu, kan lucu, kan iramanya oke. Tapi kalau kita buka celah di situ, saudara cek aja. Rohanimu lama-lama turun dan gak on fire lagi. Itu celahnya di situ. Makanya kalau jaga pengurapan, tutup rapat-rapat. Itu kan ibu pendeta, pastor, kita kan jemaat bu, gak apa-apa lah. Loh terserah pilihan saudara. Mau gak terus pengurapan itu melimpah dalam hidup saudara? Amin. Ya, tutup terhadap hal-hal seperti itu. Saya ingat saya pernah punya kesaksian, punya pengalaman. Waktu saya kuliah dulu, pernah saya datang ke satu pertokoan gitu ya. Lalu terus kemudian saya dengar musiknya, musiknya lucu banget ya. Lagunya itu Denpasar Moon. Kalau mungkin saudara yang ini pernah dengar gitu ya. Saya pikir, iramanya lucu, reggae-reggae gitu ya. Saya dengerin sebentar aja. Lucu juga ya, saya cuma denger iramanya doang. Bukannya nyanyiin saudara, enggak. Cuma denger iramanya sekilas, lucu juga, selesai. Paling 1-2 menit, saudara tahu besok paginya bangun tidur, lagu itu terputar di otak saya. Wah, saya tangking dalam nama Yesus, ku cabut dalam nama Yesus, keluar lagu Denpasar Moon. Gak enak dong saudara, bangun pagi maunya lagu rohani dong, masa lagunya Denpasar Moon gitu ya. Nah terus kemudian hilang saudara, 5-10 menit, muncul lagi.
Muncul lagi sudah di otak saya. Wah, saya pikir bahaya banget ini. Kenapa? Karena itu sudah kerekam di otak bawah sadar kita. Karena saya cuma dengerin 1 menit doang, sekilas doang. Tapi kok ada di otak saya, berarti udah terkerekam di otak bawah sadar kita. Ya, nah ini yang bahaya. Mungkin saudara begini, saya cuma lihat gitu doang Bu, saya nggak mikirin, saya nggak perhatiin. Terekam di otak bawah sadar kita, bahaya. Ya, wah saya perangi lagi dalam nama Yesus. Cabut, hapus dengan darah Yesus. Tolak keluar. Nggak keluar saudara. Ya berhenti 5 menit, muncul lagi. Ini pengalaman nih, makanya saya bilang, wah jangan main-main dengan lagu dunia. Muncul lagi saudara. Wah saya bilang, Tuhan saya capek Tuhan. Udah tak tengkingin nggak keluar-keluar. Lalu Tuhan bilang ini, nyembah saudara, nyembah Tuhan. Beberapa lagu nyembah Tuhan, bahasa roh, aku cabut, hapuskan dalam nama Yesus. Pak, keluar, nggak pernah muncul lagi. Sejak itu nggak pernah muncul lagi melodi-melodinya dalam otak saya. Jadi kalau saudara buka celah, kelihatannya cuma dengerin, nggak apa-apa lah, oke lah. Ini lagunya biasa-biasa kok. Tapi itu terekam di otak bawah sadar kita. Waktu kita harus memuji menyembah Tuhan, yang muncul mungkin di hatimu, di pikiranmu lagu-lagu dunia. Waktu saudara merem menyembah Tuhan, yang muncul dalam bayangan memori saudara, itu mungkin adegan-adegan film yang saudara nonton. Kan bahaya saudara. Makanya tutup rapat-rapat dari semua pencemaran dunia. Ya, banyak macam, mulut juga, ya, semua. Ya, saudara lihat ini hal dunia enggak? Ya, saudara bisa bedakan. Kenapa? Saudara sedang disiapkan untuk menuai. Ya. Jadi saudara bisa bedakan. Nah yang ketiga, setelah kontainer yang di winery itu diisi anggur, ditutup rapat-rapat, mereka anggur ini harus ditaruh dalam suhu temperatur tertentu yang dingin. Semakin lama disimpan, semakin manis anggurnya. Kalau sudah ke toko winery, atau mungkin ke Kana kemarin Pastor Benny, pasti ada kan, ini anggur yang sudah 10 tahun. Harganya mahal saudara. Ya, satu botol kecil mungkin $50, bisa yang besar $100. Tapi memang begitu dibuka aja, belum dibuka tutupnya, baru krek aja. Wanginya luar biasa. Dicicipin, manisnya luar biasa. Anggur yang makin disimpan, apa yang terjadi? Yang pertama, lebih lama. Kualitasnya lebih bagus dan pasti harganya mahal. Kita perlu saudara hari-hari ini. Maksudnya apa direndam suhu tertentu? Tinggal dalam hadirat Tuhan. Terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Di sini tiap hari ada menara doa jam 8 sampai jam 9 ya Pastor Benny ya. Iya, Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat. Sabtu kita cool ya. Saudara ambil waktu. Mungkin saudara bilang gini, saya kerja Bu. Enggak apa-apa saudara, tutup kamera. Boleh ya Pastor Benny ya? Sambil kerja tutup kamera ikut menara boleh enggak? Boleh. Tapi saudara terus ngalamin hadirat Tuhan. Syukur-syukur saudara pas di rumah buka kamera ikut nyembah Tuhan. Jangan bilang gini, kemarin udah retreat Bu. Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggu udah ibadah. Masa hari-hari juga? Loh terserah. Kalau engkau mau pengurapanmu tetap, gak ada cara lain. Tinggal dalam keintiman dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Banyak nyembah Tuhan. Sekalipun mungkin kau bekerja di pabrik. Pasang earphone lagu rohani. Sambil kerja dalam hatimu memuji menyembah Tuhan. Amin. Engkau drive ya. Saudara sambil bahasa roh, sambil memuji menyembah Tuhan. Pasang lagu rohani. Terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Supaya apa? Pengurapanmu makin kuat. Oke, next. Untuk apa sih pengurapan Tuhan? Ya, oke, boleh, next. Ini belum, ya ini sudah. Oke, yang pertama, supaya saudara makin ngerti ya. Kenapa sih saya diurapin? Bukan supaya lega, beban saya hilang. Enggak cuma itu saudara. Yang pertama, mata rohani kita terbuka sehingga semakin mengerti dan dimampukan melakukan firman Tuhan. Jadi waktu saudara diurapin, saudara baca Alkitab, oh ternyata ini toh, gitu ya. Kadang-kadang kita baca satu pasal, kita dapatkan sesuatu. Nanti begitu berikutnya kita baca lagi di pasal yang sama, kita dapat pengertian lagi yang baru. Kita baca lagi di dalam pasal yang sama, ada pengertian yang baru lagi. Waktu saudara semakin diurapi, mata rohanimu seperti terbuka.
Lihat ayat demi ayat itu Tuhan bicara. Yang mengerti katakan amin. Ya, pernah nggak saudara baca Alkitab ngantuk? Yang sering baca Alkitab ngantuk angkat tangan, nggak usah. Ya, jujur saudara, nggak heran. Iblis bikin kita ngantuk. Ya kita juga kayaknya aduh gimana. Makanya kita minta Tuhan urapi. Mata rohanimu terbuka, engkau baca Alkitab, seru, ya dapatkan sesuatu. Dan kau rindu terus. Hidupmu dipenuhi dengan firman Tuhan. Hidupmu dipimpin oleh rohmu. Kita siap untuk rapture, siap untuk menuai. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yang kedua, telinga rohani kita terbuka untuk dengar suara Tuhan. Karena pengurapan Tuhan. Saudara, kita butuh dengar suara Tuhan untuk keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Apa yang perlu kita lakukan? Keputusan apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu pengurapan Tuhan supaya telinga kita terbuka mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Ketiga, apa dampak pengurapan? Next. Mendapat kuasa untuk melakukan pelayanan, termasuk untuk menuai jiwa-jiwa, ya. Ready and prepare and ready for the harvest, ya. Lalu kemudian menghancurkan kuasa kegelapan. Jadi saudara begitu ada sesuatu yang nggak pas gitu ya, saudara perangin. Jangan, aduh bu, kenapa sih bu? Aduh, yang ini nih gosipin saya terus nih bu. Pasti deh kalau ketemu dia ngomongin negatif deh. Dia begini deh, gini deh. Aduh aku sebel, aku nah. Saudara, perang dong. Tuhan, aku berkati dia, aku lepaskan pengampunan dan aku berkatakan tutup mulutnya untuk hal-hal yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Boleh nggak? Boleh. Sehingga dia ketemu kita nggak gosipin lagi. Shalom. Ih, tumben kok baik banget. Kenapa? Pekerjaan iblis yang mungkin mau dipakai melalui orang ini. Kita perangi karena pengurapan Tuhan ada dalam hidup kita. Katakan amin. Lalu mengalahkan musuh. Ya. Yang keempat terakhir. Dimampukan untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk penuaian jiwa-jiwa. Nicole mau ikut berkhotbah ya. Ya. Saudara, kita minta pengurapan Tuhan memampukan kita. Mungkin kau lagi bete, mungkin kau lagi gak mood, engkau ke tempatmu bekerja, engkau ketemu satu orang yang lagi murung. Di hatimu mungkin gini, kasih tahu Yesus mengasihi dia. Enggak lah Tuhan, aku lagi bete, aku aja lagi gak mood. Tapi kalau pengurapan Tuhan ada atas saudara, engkau akan dimampukan untuk bicara sama orang itu. Mungkin kita dalam tekanan, mungkin kita dalam persoalan, tapi Tuhan akan mampukan kita menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Tuhan akan mampukan kita untuk bawa jiwa-jiwa bagi kemuliaannya. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Mari bangkit berdiri, kita mau berdoa. Oh Rabba Sheki Rabba Kashanda ya Rabba. Jadi pertama, pengurapan Roh Kudus memampukan kita untuk mata rohani kita terbuka. Makin ngerti firman. Jadi kalau menurut saudara, pengurapan itu penting gak? Penting apa penting banget? Mari kita mau sama-sama minta pengurapan Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Kiralah batakaya raburibu rabashanda. Kami mau telinga rohani kami terbuka Tuhan. Kami mau Kau mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami mau Tuhan Kau mampukan kami untuk menang di dalam setiap peperangan rohani yang ada. Kami mau Tuhan Kau mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk menuai jiwa-jiwa. Karena musim menuai sudah tiba. Engkau sedang memperlengkapi kami, Engkau sedang membangkitkan kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi dalam hidup kami ya Tuhan. Bakana ya rala bashika ya rala baguri ya raba ya rada ya raba baba. Buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Datang dengan kerendahan hati, datang dengan lapar dan haus. Engkau mulai katakan, Tuhan ampuni kalau aku banyak salah ya Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Aku mau hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku mau hidup kudus, aku mau hidup kudus. Ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan.
Kalau ada pencemaran-pencemaran, mungkin mulai film, mulai yang kau dengar, musik-musik dunia yang membuat imanmu, membuat engkau tidak on fire, atau pengaruh-pengaruh pergaulan apapun, minta ampun sama Tuhan. Kuduskan anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan semua hal-hal yang mempengaruhi pencemaran-pencemaran ditutup dalam hidup kami. Engkau cabut semuanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikan kami terus Tuhan kerinduan untuk intim dengan Engkau ya Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Saya percaya pagi ini Tuhan akan mengurapi saudara, untuk saudara menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, untuk saudara melakukan firman Tuhan, untuk saudara bisa menjaga hati, untuk saudara bisa menutup dari semua pencemaran yang ada, untuk saudara bisa terus makin intim dengan Tuhan. Engkau yang rindu diurapi, supaya saudara bisa menjaga pengurapan itu dan hidup sebagai 5 gadis bijaksana. Saudara boleh maju ke depan. Saya dan Pastor Benny akan berdoa mengurapi saudara. Datang dengan kudus, holy, humble, hunger. Kami mau ya Tuhan, kami mau Tuhan, urapi kami lebih lagi ya Tuhan, supaya kami nangkap isi hati-Mu ya Abba, supaya kami mengerti isi hati-Mu, supaya kami masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Urapi kami, urapi kami, urapi kami. Saya masih tunggu. Bekerjalah ya, mari datang dengan lapar dan haus akan Tuhan. Bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Rohku. Mari yang sudah di depan buka tangan berbahasa roh. Kami perlu Kau ya Tuhan, kami perlu Kau ya Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya.
bertatalah lebih. Mari terus menyembah bangun lawatanmu, kau layak ku peluk, kau terutama di hidupku. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih urapanmu lawatanmu, kau layak ku peluk, kau terutama di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kau layak ku peluk, kau terutama di hidupku. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kau layak ku peluk, kau terutama di hidupku. Katakan Roh Kudus, kau hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Amin. Roh Kudus,
hadirat Tuhan ada di sini. Tuhan, terima kasih selama 4 hari ini Kau melawat kami. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kami bersyukur buat orang-orang yang haus dan lapar, yang selalu datang merendahkan hati, minta pengurapan Tuhan. Terima kasih, kami buka tangan, urapi kami semua Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Dan hari ini Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih buat rahmat Tuhan yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Urapi juga Tuhan Ibu Elis, urapi juga Tuhan Bro Hendra, Bu Lilis, berkati juga Tuhan Ci Wen-Wen, semua yang ikut online juga kami percaya mereka diberkati, dijamah, diurapi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu dalam nama Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.